Pemirsa, akankah manuver Houthi Yaman bertujuan untuk mengisi ruang kosong perlawanan yang ditinggalkan Hizbullah setelah mereka gencatan senjata dengan Israel? Selain itu, apakah sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang dipasang di Israel mampu mencegat rudal hipersonik Houthi? Untuk membahasnya, telah bergabung bersama kami Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim dan juga pakar Timur Tengah Nasir Tamara. Selamat petang, Bapak-bapak. Pak Cepi, selamat datang. Pak Nasir, yang kita ketahui bahwa Houthi siap untuk membuka perang secara langsung melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Pak Cepi, kami ingin tanyakan, dengan rudal hipersonik yang dimiliki oleh Houthi ini, apakah menjadi pertimbangan untuk Amerika Serikat dan juga Israel? Iya, jadi kalau kita memperhitungkan bagaimana kelompok-kelompok seperti Houthi ini berani lawan Amerika, dia udah tahu betul anatomi dari Amerika. Amerika tuh sudah dievaluasi mempunyai beberapa kelemahan ya. Kelemahan pertama, kalau perang ya, Amerika itu dia sangat standar ya. Dia profesional ya, tentaranya itu profesional dan teknologi heavy. Dia sesuai prosedur, rapi lah ya. Contohnya pilot fighternya, US Navy atau US Air Force, kalau dia berangkat perang itu, di flying suitnya, itu dia bawa konvensi Jenewa. Karena kalau dia ketembak, dia loncat, dia kan jadi tawanan perang. Ada aturannya kan, dia bawa itu sebegitu ketatnya gitu. Artinya adalah kalau melawan Amerika, orang nggak akan melawan frontal, dia pakai gerilya ya. Jadi dia serang, dia ngumpet lagi, dia serang dan ngumpet lagi. Kelemahan kedua lagi dari Amerika, menurut banyak penilaian dari orang kelompok-kelompok yang berani itu, adalah Amerika tuh lemah sekali kalau dia berhadapan dengan musuh yang tersebar. Dan itu terbukti ya pada waktu 9/11, ya pada waktu 9/11 dia memerlukan waktu 10 tahun baru bisa membunuh siapa itu, Osama bin Laden. Dia membutuhkan 20 tahun untuk nyari-nyari nggak ketemu dan dia pulang lagi akhirnya sampai kehabisan ongkos ceritanya ya. Kalau ini bukan main-main ya. Pernah dengar Jenderal McChrystal? Ya, Jenderal McChrystal itu komandan pasukan Amerika, komandan pasukan sekutu yang bertugas menyerang teroris-teroris di mana-mana pada waktu itu di Afghanistan. Ya. Dia dipecat. Kenapa? Karena dia bolak-balik dia minta tambahan dana, tambahan pasukan, tambahan persenjataan tuh nggak digubris. Kesel dia curhat, dimuatlah di majalah Rolling Stone, ya. Media Rolling Stone, bukan New York Times atau Washington, Rolling Stone. Jadi dia curhatnya bebas-bebas. Nggak tahu sampai ke meja presiden, dia dipanggil, dia dipecat, dia diganti oleh Jenderal Petraeus. Artinya adalah memang pola perang mereka itu standar. Jadi kalau dia lihat musuh seperti ini, dia bakal kalkulasi begini, itu harus dilengkapi. Kalau nggak dilengkapi dia nggak mau maju. Susah. Itulah kelemahan-kelemahan yang dipelajari sehingga Houthi itu berani. Kan kita juga bingung, berani sekali lawan. Dia punya perhitungan seperti itu. Ya. Pada waktu 9/11, pada waktu Pearl Harbor tahun 1941, dia diserang. Dia cukup punya waktu beberapa tahun, kemudian dia bom Hiroshima dan Nagasaki, selesai kan. Tapi waktu 9/11 2001 sampai 2021 dan sampai sekarang mungkin. Dan itu dinilai juga oleh salah seorang guru besar di defense study di Montreal yang mengatakan bahwa payah tuh jenderal-jenderal di Pentagon tuh nggak bisa lawan Al-Qaeda, nggak beres-beres. Padahal menurut dia nih, Al-Qaeda itu jumlahnya lebih kecil dari pasukan pendarat marinir Amerika. Dia bilang begitu. Dan dia dikonfrontir kan sama jenderal-jenderal di Pentagon. Jenderal Pentagon bilang begini aja, ya memang kalau orang belajar di dalam gedung, dia cuma tahu apa yang di dalam gedung. Itu cuma memberikan gambaran bahwa bagaimana orang di lapangan berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi dengan bagaimana orang-orang yang sangat teori sekali. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena itu menjadi bahan-bahan semuanya dalam penyusunan strategi kelompok-kelompok yang berhadapan dalam konflik. Ya. Ingat, konflik itu sederhana sekali. Dan kalau kita mengikuti sejarah perang, itu gampang sekali dilihat. Ya, kita bisa dapat kesimpulan yang sederhana. Perang atau konflik itu cuma dua. Orang berebutan teritori
dengan fokusnya adalah border dispute. Yang kedua adalah rebutan sumber daya alam yang fokusnya adalah energi. Dan dua ini markas besarnya di Timur Tengah. Jadi disitulah pusat konflik dunia. Nah kalau kita membahas begini, kemudian kita hubungin lagi perang yang nggak kelar-kelar, Houthi begini, Israel begitu-begitu. Makanya orang dengan mudah bisa digiring pada konspirasi teori ya dalam tanda petik. Apa itu? Global Military Industry. Jadi kalau orang bikin senjata kan dia perlu cari yang beli kan. Jadi dia harus demand yang tinggi. Nah, dia harus punya kreator konflik supaya dagangan ini itu konspirasi. Tetapi yang kita saksikan sekarang, kita bisa bayangin dari tahun 48 sampai sekarang kita nggak tahu tuh di Timur Tengah bagaimana ya. Mungkin Pak Nasir bisa cerita banyak tentang konflik-konflik yang fragmented ya di sana. Tetapi intinya adalah memang kelompok-kelompok yang berani lawan Amerika, dia sudah pelajari betul anatomi dari bagaimana menghadapi Amerika. Menarik ini Pak Cepi. Berarti Houthi Yaman sudah punya kalkulasi sehingga berani melakukan konfrontasi terang-terangan dengan Amerika Serikat. Tapi kami juga ingin tahu Pak Nasir bagaimana seluk-beluk sepak terjang Houthi sehingga mereka berani menantang Amerika berhadapan di medan tempur. Pertama-tama orang-orang Yemen itu sudah biasa konflik. Karena sejak negara itu merdeka udah berkonflik. Yemen yang sekarang ini adalah penyatuan dari dua republik. Tahun 1990 baru disatukan kan. Jadi tahunnya nanti saya temukan waktu yang tepat kapan itu ya. Jadi mereka juga berimigrasi. Mereka berimigrasi ke negara-negara yang lebih kaya. Saudi Arabia dan juga negara-negara Teluk. Mereka juga tinggal, banyak imigran dari mereka tinggal di Amerika Serikat. Begitu juga di Inggris. Jadi mereka itu bangsa yang tersebar ke seluruh dunia. Pada waktu perang Afghanistan, banyak sekali orang-orang Yaman yang menjadi mujahidin. Bertempur bersama pasukan Amerika Serikat melawan Rusia. Jadi mereka tuh sudah sangat terlatih perang. Karena alamnya juga kita masih lihat banyak gunung-gunungnya. Kan alamnya sulit juga. Tapi dia juga punya laut yang strategis. Karena Laut Merah itu kan dari Laut Arabia, Samudra Hindia, Laut Arabia, masuk ke Laut Merah, kita kan langsung ke Mesir kan. Terusan Suez. Dari situ kita ke Eropa gitu. Jadi itu sebuah fakta geopolitik yang kita masih perhitungkan kalau kita bicara tentang orang-orang Yemen ini. Karena tidak banyak yang tahu bahwa apa sih sebetulnya konflik Houthi yang sudah 10 tahun ini. 10 tahun ini konflik ini berlangsung. September 10 tahun yang lalu, kelompok Houthis, siapa mereka? Nah, gini, di Yemen itu mayoritas penduduknya adalah Muslim. Tetapi ada dua kelompok. Yang satu Sunni, mayoritas, yang minoritas itu adalah kelompok Syiah, Yazid ya, kelompok Syiah gitu. Dan mereka ini berada di utara. Sebelum ada penyatuan antara bagian utara dan selatan, memang Houthis itu menguasai Yemen bagian utara dan sudah lama sekali. Mereka menyebut diri mereka itu sebagai bangsa yang tua, 7.000 tahun, sama sejaman Mesopotamia. Jadi nenek moyang mereka tuh datangnya dari Irak. Yang waktu Irak masih namanya Mesopotamia, kemudian ke sana. Coba kalau kita bicara sama kelompok-kelompok Arab yang ada di Malaysia, di Indonesia, tanyakan asal-usul mereka. Mereka juga tahu cerita itu. Jadi kenapa ini menjadi, kita harus bicarakan, karena ini harus menjadi perhatian orang Indonesia, karena orang-orang Arab yang tinggal di Asia Tenggara ini berasal dari Yaman gitu, di mana konflik itu terjadi. Dan meskipun Houthi ini kelompok minoritas, namun faktanya mereka yang menguasai Yaman saat ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada aksis resisten ya yang dipimpin oleh Iran maksudku. Dan di situ anggotanya adalah Iran,
Suriah, Irak, dan Yaman kan di situ. Dan di dalam aksis ini ada sebuah aksis 4 negara yang melawan Amerika Serikat. Yang pertama itu namanya Rusia, yang kedua Tiongkok, RRC, Cina. yang ketiga Iran, yang keempat Korea Utara. Mereka ini memiliki senjata nuklir, 4 negara ini kan, kira-kira kan begitu. Pertanyaannya kita adalah bagaimana mereka mampu membalas dengan senjata-senjata modern ya. Kita mesti lihat apakah mereka punya kapabilitas teknologi dibanding kalau dalam hal itu mereka bisa dapat bantuan dari Rusia, bisa dapat bantuan dari Korea Utara, bisa dapat bantuan dari Tiongkok. Karena Houthi seperti yang kami tampilkan mengklaim memiliki rudal hipersonik Pak yang mampu menembus Iron Dome. Dan Tiongkok yang paling kuat dalam hal ini kan, yang mempelopori gitu kan. Amerika juga kuat, tapi Tiongkok. Dan sekarang ini penjualan senjata-senjata itu nggak sesulit dulu. Jadi kenapa konflik ini berubah, bergeser sebetulnya kan? Nah begini, ini semuanya melibatkan Israel dan Palestina kan. Awalnya kan Israel itu mau mengusir orang Palestina sepenuhnya kan. Ada beberapa alasan strategis yang bisa dibikin Israel. Pertama, kalau mereka membiarkan negara Israel itu ada, secara geografis mereka kalah sama orang Arab. Karena apa? Orang Israel itu jumlah kelahirannya sedikit, orang Yahudi, dibandingkan dengan orang Arab. Nanti pada suatu saat, warga negara Arab di sana udah lebih banyak lagi. Ya, Pak Nasir, ini juga menjadi perbincangan yang sangat menarik. Tentunya kita ingin mengetahui apa yang menjadi alasan mengapa Houthi Yaman ini benar-benar berani melawan langsung secara terbuka terhadap Israel dan Amerika Serikat. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali.